Sama seperti trading forex pada umumnya, trading emas juga bisa dilakuin dengan dua pendekatan, yaitu analisis teknikal dan juga fundamental. Nah, untuk bisa ngelakuin analisis fundamental, sobat trader dituntut untuk mempelajari ekonomi dan hubungannya dengan keuangan. Misalnya, di tahun ini beberapa analis memperkirakan kalau harga emas bisa tembus hingga 1,6 juta rupiah per gramnya. Nah, momen ini tentu bisa kalian manfaatin ya untuk memilih instrumen di pasar emas. Tapi kalian juga perlu nih ngamatin terlebih dahulu gimana pergerakan harga emas ke depan supaya bisa memilih timing yang cocok buat kalian untuk menentukan posisi buy ataupun posisi sell. Lalu kira-kira apa aja ya faktor-faktor fundamental yang berpengaruh pada harga emas? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum kalian simak video ini lebih lanjut, aku mau mastiin teman-teman untuk tekan tombol likes dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel HSB Investasi biar nggak ketinggalan video-video seru edukasi trading kayak video satu ini. Yaitu perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Harga emas dan nilai tukar dolar Amerika Serikat selalu berlawanan. Jika harga dolar menguat, maka harga emas akan menurun, begitupun sebaliknya. Ini nandain membaiknya ekonomi Amerika Serikat membebani turunnya harga emas. Karena emas yang dihargakan dalam dolar Amerika Serikat jadi lebih mahal bagi trader. Sehingga nilai tukar dolar bisa menjadi patokan kapan kalian harus membeli ataupun menjual emas. Nah, yang kedua adalah terjadinya inflasi. Apabila terjadinya inflasi, maka harga emas cenderung naik. Nah, saat inflasi, nilai mata uang akan mengalami penurunan dan seiring dengan itu orang akan mencari nih alternatif alat tukar lain yang lebih berharga, misalnya seperti emas. Akibatnya permintaan emas meningkat dan membuat harga emas cenderung akan naik. Setiap negara pun bisa dibilang ya punya prediksi inflasi masing-masing. Jika prediksi tersebut meleset, maka orang-orang umumnya akan membeli emas. Nah, yang ketiga adalah kenaikan tingkat suku bunga. Suku bunga bisa jadi patokan kapan waktu yang tepat untuk membeli ataupun menjual emas. Nah, kalau produksi emas berlebihan, hal ini bisa ngebuat harga emas itu turun. Begitu juga sebaliknya, apabila suku bunga melemah, harga emas akan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenain apabila suku bunga sedang tinggi, maka bisa narik masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Nah, yang keempat adalah pengaruh industri yang berbahan baku emas. Apabila produksi emas ngalamin kesulitan, misalkan karena permintaan perhiasan, medis, atau elektronik yang menggunakan bahan baku emas mengalami peningkatan, maka emas jadi langka dan hal ini ngebuat harga emas jadi naik. Alasan lain yang nyebabin produksi emas mengalami kesulitan adalah proses penambangan emas yang cukup rumit. Hal tersebut ngebuat stok emas terbatas sehingga harganya pun jadi melonjak. Dan yang terakhir, terjadinya krisis global. Situasi perekonomian dunia yang gak menentu seperti perang atau panasnya situasi politik di suatu negara bisa aja berdampak pada harga emas. Misalkan nih, saat krisis terjadi pada negara-negara besar, maka orang-orang akan panik dan mulai berinvestasi emas dalam jumlah yang sangat besar. Hal itu kemudian ngakibatin permintaan emas menjadi naik dan harga emas pun menjadi melonjak. Sementara permintaan emas gak hanya berasal dari masyarakat, tapi juga dari bank-bank sentral dunia. Nah, kebayangkan teman-teman faktor-faktor apa aja yang bisa jadi patokan kalian nih untuk nentuin kapan sih waktu yang tepat untuk trading emas. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kira-kira trading emas jadi opsi yang tepat untuk saat ini? Tulis di kolom komentar ya.